Saya baru mau masuk rumah, tiba-tiba risplang depan rumah saya itu jatuh persis satu langkah setelah saya masuk ke rumah. Nah, istri itu minta dikasih lampu di setiap anak tangganya. Waduh, awalnya seperti itu ya, Maya. Iya. Tapi setelah konsultasi sama arsitek, Mas, janganlah, kenapa? Nanti dikira karaoke. Ya akhirnya nggak jadi. Jadi Iya. cakar ayam itu masih taruh di depan, belum dipasang. Ada tetangga lewat. Loh Pak, itu buat apa kok besar sekali? Nah kalau rumahnya kalau di awal gitu ya kita lihat biasanya pada pakai tangga, terus kemudian naiknya lebih tinggi. Ini kita sengaja pakai ram gitu ya. Tujuannya untuk memudahkan kalau misalkan anak kecil mau naik ke atas atau ada kakak saya yang misalkan mau ke rumah itu kalau menggunakan tangga akan kesulitan gitu ya. Jadi bisa menggunakan kursi roda gitu ya untuk masuk ke rumah ini dengan lebih nyaman. Karena memang kita rumahnya tuh hadap ke barat. Harapannya dengan ditutup atau tanpa jendela itu akan lebih nyaman ya. Di dalam itu tidak terlalu silau dan tidak terlalu panas. Lampu tipikal yang kita dan kalau kata tetangga tuh kayak kafe-kafe gitu ya, karena secara konsep itu arsitek kami mengharapkan rumah yang lebih modern dan ini bisa menciptakan suasana yang berbeda dengan warna besi dan hitamnya berpadu dengan warna putih dari dinding dan coklat dari pintunya sendiri. Jadi ada aksen-aksen hitam di sini untuk harmonisasi dari warna yang ada. Saat proses konstruksi sebenarnya kita sempat meragukan beberapa hal karena pemilik ingin men-take over pembangunannya. Biasanya kan kalau diserahkan kepada profesional, misalkan kontraktor, mungkin akan hasilnya lebih maksimal, tapi pemilik mantap untuk mengerjakan sendiri, bahkan sampai kelistrikannya pakai tangan pemilik sendiri. Nah itu sebenarnya menjadi hal yang ragu di awal, tapi ternyata mungkin itu menjadi nilai plus dalam proyek ini karena keterlibatan pemilik dalam proyek ini benar-benar lebih besar. Jadi hasilnya pun mungkin mereka terlihat cukup menikmati karena peran mereka yang begitu besar dalam penjalanan proyek ini. Jadi kita ketemu dengan ruang keluarga ya. Jadi ruang keluarga kita menyatu juga sama ruang makan. Nah ruang keluarga ini memang dibuat lebih santai gitu. Dengan banyak bukaan tentunya gitu ya, dengan ada jendela, terus kemudian harapan kita cahaya dan udara itu bisa berganti karena kalau orang bilang kalau Semarang itu udaranya cukup panas, tetapi dengan sirkulasi udara yang baik itu akan membuat kita bisa lebih nyaman kalau di dalam rumah. Jadi kita ada musola di bawah tangga kita manfaatkan untuk musola karena saya punya tiga anak ini cewek semua ya, jadi memang kedepannya akan sholat di rumah. Nah ini makanya kita juga sempat minta untuk dibuatkan tempat sholat yang tidak usah terlalu besar gitu, tetapi bisa dimanfaatkan kita untuk sholat di rumah. Nah ini dari arsitek kita memanfaatkan ruangan di bawah tangga, kemudian diberikan beberapa rooster gitu ya untuk sirkulasi karena kalau misalkan kita pengen ibadah gitu harapannya
udaranya juga baik, jadi sirkulasi baik dari depan maupun dari belakang. Belakang ini adalah sirkulasi juga masuk ke sini sehingga tidak panas. Jadi tempat ruang terbuka ini kita manfaatkan bukan hanya untuk udara, sirkulasi udara, tetapi juga untuk tempat wudhu yang ada di samping tangga dan samping musola. Di sini ada kamar satu dan ada kamar mandi satu gitu ya. Kemudian di sini ruang makan dan di sini dapur. Nah, jadi untuk ruang makan sendiri memang kita ingin dekat dengan tempat ruang keluarga atau living room. Jadi ketika nanti ada komunikasi dengan keluarga, ngobrol gitu bisa di meja makan. Kemudian nanti juga bisa aktivitas gitu bisa di ruang keluarga dan dekat juga dengan dapur. Terus kemudian di sini dapurnya. Nah, dapur di sini memang dibuat dekat dengan meja makan untuk sebagai aktivitas keseharian saya di rumah untuk memasak. Karena memang masak ini dapur itu digunakan bukan hanya untuk dapur bersih tapi juga dapur kotor gitu ya. Jadi satu dan fungsional untuk kegiatan memasak baik dari pagi sampai malam. Ini tangga di sini memang dibuat agak berbeda dari arsiteknya. Dia ingin ada udara dan sirkulasi masuk, jadi makanya ada rooster dua sisi. Rooster ini adalah anti tempias ya, jadi ketika hujan deras pun air itu tidak masuk. Kemudian di sisi kiri itu ada jendela kaca yang memang untuk lebih memaksimalkan lagi cahaya yang masuk pada bagian dari tangga ini dan juga ruang yang ada di lantai atas. Jadi ini adalah ruang keluarga di lantai 2 ya. Ruang keluarga di lantai 2 ini sendiri dibuat supaya kita bisa berkumpul kalau misalkan kita semua sedang beraktivitas di lantai 2. Kemudian di sini pun berbagai aktivitas baik tidur, karena di lantai 2 ini ada 4 kamar, 1 kamar mandi gitu ya. Terus kemudian ada kamar kerja dan juga ada tempat jemuran. Nah, di sini untuk ruang keluarga utama ada di sini gitu ya. Oke, ini ada meja dapur kecil ya buat di atas. Tujuannya adalah ketika kita di atas kan aktivitas full kita seperti makan, minum, tapi kalau misalnya nah ini untuk mencuci begitu ya dan berbagai aktivitas yang ada di atas. Ini adalah kamar anak gitu ya. Nah, kamar anak itu kenapa kita bikin 2? Jadi ada 2 kamar sebenarnya. Nah, 2 kamar di sini itu karena anak kita masih kecil-kecil ya. Jadi ini sekatnya kita buka, dan sekat yang kita buka ini tujuannya adalah supaya nanti besok kalau mereka sudah besar, ini nanti bisa disekat kembali gitu. Makanya beberapa instalasi seperti pintu sudah ada 2, terus kemudian lampu pun sudah ada 2. Nah, itu nanti beberapa aktivitas bisa ketika besar bisa disekat. Jadi kenapa akhirnya kita lebih memilih untuk jasa arsitek gitu? Pertama karena kami berdua itu bukan dari background
yang ngerti tentang bangunan gitu ya. Kami memang masing-masing punya background yang berbeda. Kalau suami memang spesialisnya untuk hitung-menghitung gitu ya. Tapi kalau saya misalkan batuan dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalkan untuk bangunan sendiri, memang saya percaya bahwa hal yang diserahkan pada ahlinya itu jauh akan lebih baik. Jadi makanya kayaknya tuh kalau kita bikin rumah akan lebih bagus gitu kalau kita memilih jasa arsitek, karena pertama tentunya dengan berbagai perhitungannya pun lebih memahami gitu ya terkait dengan keilmuannya. Yang kedua, lebih tahu kira-kira ketika kita punya budget yang terbatas begitu ya, apa saja yang bisa dimaksimalkan dan apa yang bisa diminimalkan. Jadi tidak ada hal-hal yang berlebih ataupun di bawah standar gitu. Jadi hal-hal itu terukur dan kita ngerti kapasitas kita sampai nggak untuk sampai ke arah sana begitu. Jadi hal itulah yang akhirnya membuat kita jadi cari-cari nih kira-kira arsitek mana yang akan kita pakai, terus kemudian dari kondisi tersebut yang cocok dengan kita, dengan sesuai dengan budget kita dan kondisi yang kita inginkan. Selain itu, karena kita pikir yang namanya bikin rumah itu tidak setiap hari ataupun setiap bulan atau setiap tahun. Yang namanya bikin rumah itu pasti akan dipakai ya mungkin 10-20 tahun bahkan lebih. Jadi nggak mungkin kita tahun depan renovasi lagi, insya Allah. Jadi karena berpikirnya untuk jangka panjang, jadi masalah fungsi dari ruangan, masalah kegunaan, dan juga tadi seperti yang disampaikan istri saya bahwasanya budget. Nah, dari segi-segi itulah kita mencari jalan terbaik. Jadi kita itu membangun rumah yang baru bisa kita pakai nanti mungkin sampai kita tua nanti. Budget kita sekarang adanya segini. Nah, dari permasalahan-permasalahan itulah sehingga kita berdua berdiskusi dan juga kita melibatkan orang tua kami juga. Hasil diskusi itulah yang menyudutkan bahwasanya kita mengerucutkan kesimpulan bahwasanya lebih baik kita itu menyerahkan pada ahlinya. Dimana semisal kita mungkin budgetnya sekian ratus juta, tetapi jika kita olah sendiri tanpa perencanaan pasti mungkin akan lebih mahal lagi dan hasilnya kurang memuaskan dari apa yang kita inginkan. Di akhir ini cukup surprise juga dengan tanggapan klien kami yang ternyata lumayan puas, walaupun kita menganggap sebenarnya kita masih banyak banyak kekurangan, karena ini waktu itu proses berjalannya proyek ini memang kita lagi membangun tim di internal kita, tapi ternyata dengan hasil yang sebenarnya mungkin bagi kita kurang maksimal, tapi ternyata klien kami cukup puas, dan itu sebenarnya poin utama yang menjadi kegembiraan buat seorang arsitek, yaitu kegembiraan dari klien-klien kami setelah bangunan itu ada.